Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang kembali erupsi hingga membentuk kolom abu setinggi 1.000 meter di atas puncak. Letusan ini berpotensi mengganggu penerbangan di Bandara Abdurrahman Saleh, Malang. Gunung Semeru di Lumajang kembali mengalami letusan yang terekam jelas di CCTV warga yang terpasang di Desa Oro-Oro-Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Data pos pengamatan Gunung Api Semeru selama 6 jam terakhir tercatat 4 kali letusan dengan tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter di atas puncak. Selain itu terjadi 15 kali gempa letusan, 1 kali hembusan, dan 1 kali tektonik jauh. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan karena status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 siaga. Memang tadi terjadi letusan sebanyak 4 kali dengan ketinggian dengan warna putih sekitar 1.000 meter condong ke arah timur dan tidak berdampak pada masyarakat. Itu pun karena BPBD sudah menyiapkan tim yang ada di sana, terutama di pos Curakoboan. Destana juga kita siagakan sewaktu-waktu terjadi sesuatu, secepat mungkin melaporkan sekecil apapun kejadian di seputaran Gunung Semeru. Meski tidak ada laporan dampak erupsi, aktivitas Semeru ini berpotensi mengganggu penerbangan di Bandara Abdurrahman Saleh, Malang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, hujan deras disertai angin kencang menerjang Sidoarjo. Akibatnya lapak UMKM Pujasera dan wahana permainan anak di kawasan Lingkar Timur rusak parah. Di kawasan Candi beberapa pohon juga tumbang. Lapak UMKM Pujasera dan wahana permainan anak di kawasan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo rusak parah akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras pada Senin sore. Beruntung tidak ada korban jiwa karena para pengunjung dan pedagang berhasil menyelamatkan diri. Hujan deras serta angin kencang juga menyebabkan banjir dan beberapa pohon tumbang di kawasan Kecamatan Candi. Hujan deras, angin. Terus, selama berapa menit anginnya? Kurang lebih 15 menit. 10 menit, 15 menit. Terus langsung hancur semua nih Mas ya? Nah ini, kondisinya dari situ. Tadi hancur semua. Oh, terus ini gimana Mas? Rugi berarti Mas ya? Ya, nggak lanjut. Jam setengah 4, 3. Hujan lebat sertai angin gitu? Ya. Terus menyebabkan apa ini di sini? Itu pohon tumbang. Pohon tumbang ya? Selain pohon ini apa lagi? Ada nggak? Banjir juga. Hingga Senin malam petugas BPBD Sidoarjo masih berupaya mengevakuasi pohon tumbang dan menyingkirkan puing-puing lapak UMKM. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, nelayan asal Probolinggo tewas di laut karena terlilit tali jangkar perahu sendiri. Mayatnya ditemukan tim Basarnas yang melakukan penyisiran. Mayat Joko Hermanto, seorang nelayan yang dilaporkan tewas karena terlilit tali jangkar perahunya sendiri, akhirnya ditemukan oleh petugas gabungan tim Basarnas. Mayat nelayan asal Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedung Pok, Kota Probolinggo ini ditemukan di tengah laut utara Jawa, sekitar 4,8 mil dari Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, atau sisi barat Pulau Gili Ketapang. Korban merupakan pengemudi perahu nelayan tradisional yang mengantar pemancing ke tengah laut. Mayat korban dievakuasi ke dermaga Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh untuk diautopsi. Setelah kita lakukan pengumpulan informasi, sehingga hari ini atas koordinatornya dari Basarnas kita lakukan pencarian. Alhamdulillah pada pukul 13.30 korban sudah ditemukan dengan kondisi terlilit tali atau tampar dari jangkarnya. Polisi kini tengah menyelidiki sebab terjadinya peristiwa yang menimpa korban dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk para pemancing yang diantar korban ke tengah laut. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, informasi berikut patut menjadi perhatian serius para orang tua.
Dua anak SD yang mengendarai sepeda motor dan masih mengenakan baju seragam tertabrak pickup di Jalan Raya Tanjung Bumi, Bangkalan. Korban yang berboncengan diduga langsung belok tanpa melihat jika di belakangnya melaju kendaraan lain. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Raya Tanjung Bumi, Bangkalan, Senin siang. Dua anak yang sedang berboncengan sepeda motor tertabrak pickup dari arah belakang. Warga sekitar lokasi kejadian langsung menolong korban yang masih mengenakan seragam sekolah ini menuju puskesmas terdekat. Dua bocah yang seharusnya tidak boleh mengendarai sepeda motor ini pingsan dan menderita patah tulang. Kecelakaan ini bermula saat korban mengendarai motor berboncengan melaju cukup kencang. Di lokasi kejadian diduga korban langsung belok tanpa melihat kendaraan dari belakang. Karena jarak terlalu dekat, motor korban tertabrak pickup hingga keduanya terpental dan pingsan. Kondisi korban, Mas, sesuai data, Mas. Kondisi korban yang mengendarai mengalami luka lecet di wajah dan yang dibonceng, informasi awal yang kita terima patah tulang di bagian kaki. Itu sama-sama usia SD, Mas. Betul, sama-sama masih belajar. Polisi juga mengimbau orang tua agar tidak mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor, apalagi jika masih usia sekolah dasar. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, geram dengan indikasi praktik prostitusi terselubung, warga bersama perangkat desa menggerebek sejumlah rumah di area Kafling Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Jombang. Dalam penggerebekan itu, 5 pasangan bukan suami istri diringkus dalam kamar. Saat penggerebekan, sejumlah warga mencongkel jendela dan langsung masuk ke 3 rumah di area Kafling Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Warga geram karena 3 rumah ini diduga menjadi lokasi perbuatan mesum dan prostitusi terselubung yang mencemarkan nama baik desanya. Dari 3 rumah, warga mendapati 5 pasangan bukan suami istri dalam kamar sedang berbuat mesum. Warga juga menemukan sejumlah alat kontrasepsi serta pakaian dalam. Rata-rata pasangan itu masih muda, bahkan salah satunya masih di bawah umur. 3 rumah yang masing-masing memiliki 3 kamar ini dikontrak warga dari luar Jombang, lalu kamarnya disewakan dengan tarif Rp30.000 per jam. Penyewa kamar mengetahui lokasi ini dari media sosial. Kegiatan menyediakan anak prostitusi yang sebetulnya tidak diperbolehkan karena ini kan perumahan, Pak, perumahan dekat wilayah mayoritas umat beragama kan di sini. Dari informasi ada berapa tempat, Pak, di sini, Pak, yang disediakan? Ya, 5. Saya menurut informasi yang tadi itu ada 5. Tadi ada berapa pasangan yang diamankan, Pak? 5 pasangan. Itu yang 4 itu sudah berbuat. Dugaan prostitusi terselubung ini diketahui sejak 1 bulan lalu. 5 pasangan mesum dan salah satu pengontrak rumah yang ada di lokasi selanjutnya dibawa warga ke polisi. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, ratusan motor berkenal pot bising atau brong disita Polres Kediri dalam razia di kawasan balap liar Simpang 5 Gumul. Razia sengaja digelar Sabtu malam hingga Minggu pagi. Sebanyak 134 unit motor berkenal pot brong di Kabupaten Kediri disita oleh polisi. Saat razia di kawasan Simpang 5 Gumul, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Sabtu malam hingga Minggu pagi. Petugas sengaja menyisir lokasi yang kerap dijadikan ajang balap liar tersebut. Razia juga menyasar kendaraan yang tidak sesuai standar. Ratusan kendaraan bermotor yang sudah diamankan ini akan ditahan di Mako Satlantas Polres Kediri. Selanjutnya pemilik motor yang mengambil harus melengkapi kendaraan sesuai standar. Ada 134 kendaraan. Jadi yang kita hadirkan di sini ini adalah contoh sampel hanya 10 kendaraan, yang lainnya ada di Mako Satlantas Polres Kediri. Pengambilan, jadi kita amankan dulu 1 bulan untuk pertama kali. Sekaligus kalau untuk pengambilan silakan kita cek nanti. Mereka wajib mengganti di Mako Polres atau Mako Satlantas dengan knalpot yang standar. Razia serupa akan digelar oleh jajaran Polres Kediri untuk meminimalisir aksi balap liar. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri.
Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Paramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.